Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Iya, Mas, ya, Mas. Ini masih depan. Share screen dulu, Mas. Mak, era anjingnya saja tidak ada. Oh. Izin kami share screen dulu berkaitan dengan apa yang akan disampaikan di sini. Terima kasih. Sebetulnya yang akan kami sampaikan di sini melanjutkan atau updatean dari aplikasi Pusaka yang mana kemarin juga sudah kami sampaikan secara umum lengkap detail baik itu tata cara penggunaan aplikasinya yang juga sudah disampaikan detail oleh Pak Adis. Kurang nyaring, Pak. Kemudian speakernya kurang nyaring. Oke. Jelas. Halo. Kurang keras. Kurang keras. Masih kurang Bapak Irfan. Sebentar. Tugas luas ini Pak. Oh, diulang dari awal Pak Irfan. Baik. Jelas? Ini jelas? Jelas ini sudah? Jelas sudah Mas, jelas. Oke. Jelas. Izin kami sampaikan terkait sosialisasi yang ada pada hari ini, yaitu materinya lanjutan atau updatean terkait aplikasi Pusaka, khususnya yang akan disampaikan di sini tentang tata cara dinas luar, pengajuan dinas luar, dan tata cara tugas luar. Mohon maaf. Ya. Yang mana pada aplikasi kemarin, Pusaka kemarin untuk pengajuan dinas luar dan tugas luar di sini menggunakan alamat presensi kemenag.go.id. Kalau sekarang diubah sudah menjadi absensi kemenag.go.id. Ya. Misalnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa masuk ke alamat absensi.kemenag.go.id. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk login. Nah, silakan masukkan usernya menggunakan masuk. Oh, turun masuk. Slide-nya tidak jalan, Pak. Siap. Diulang lagi Mas Irfan. Iya ini. Suaranya kurang besar sedikit, Pak. Oke, sudah masuk Pak ya? Sudah masuk Pak ya? Untuk ya. Bapak Ibu silakan masukkan absensi.kemenag.go.id. Setelah Bapak Ibu masukkan alamat absensi kemenag.go.id, silakan masuk. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk login. Loginnya sama antara user dan passwordnya sama antara Pusaka, Simpek 5 dan absensi kemenag.go.id. Di sini kita login. Nah, loginnya seperti ini. Fokusnya pada pelaporan. Pelaporan di sini. Bapak Ibu bisa klik pelaporan di sini. Kemudian ketidakhadiran untuk
kita bahas dinas luar dulu ya. Ketidakhadiran. Kemudian buat laporan baru. Buat laporan baru. Ini langsung prakteknya. Laporan baru. Maka nama sudah ada, kemudian NIM juga ada. Nah, di sini ketidakhadirannya itu kenapa? Silakan dipilih sesuai kriteria yang ada di sini. Di sini ada cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, alasan penting. Di sini sudah dijelaskan lengkap. Kemudian, misalnya saya pilih dinas luar di sini. Tanggal mulainya misalnya saya pilih tanggal 9 hari ini, misalnya saya tidak masuk kerja, sampai dengan hari Jumat 1 hari saja. Misal. Kolom-kolom, ingat kolom yang ada di sini jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau kosong, misalnya kegiatan ini tidak diisi, maka tetap tidak bisa disimpan. Harusnya semuanya terisi kolomnya. Misalnya di sini saya isi kegiatan monitoring. Kemudian kegiatannya ini dasarnya apa? Saya pakai surat contoh. Harus ada dokumen yang diupload di sini Bapak Ibu ya. Simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka tampilannya berubah. Kemudian di sini langsung kirim. Bukan berarti selesai berubah tampilan sudah dikirim, belum. Perlu diingat, belum dikirim. Setelah terkirim, ada tampilan pilihan, mau di cancel apa, oke. Maka kalau mau dilanjut silakan di oke. Nah setelah ini maka tinggal kembali. Kalau sudah tinggal kembali ini saja berarti pengajuan sudah diterima oleh admin. Itu tadi untuk pengajuan dinas luar. Berikutnya kalau Bapak Ibu sudah mengajukan itu, berikutnya kami sebagai admin di sini tinggal mengapprove saja pengajuan dari Bapak Ibu semua. Selain itu, tadi itu dinas luar, selain itu dilanjutkan pada tugas luar. Tugas luar, yaitu masih ingat, tugas luar yaitu melaksanakan kegiatan, tapi di luar kantor, tetapi masih di lingkungan kabupaten yang sama. Misalnya di sini masih di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Contoh misalnya menghadiri undangan dari kelurahan atau undangan dari Kemenak. Misalnya dilaksanakannya pagi, berarti menggunakan fitur ini pengaduan untuk tugas luar. Karena pagi tidak bisa langsung ke kantor. Contoh laporan baru. Di sini ada macam-macam pengaduan, ini hanya ada 2, tugas luar dan mesin error. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ajis, macam-macam. Yang dimaksud mesin error itu apa saja, tampilannya apa saja itu sudah disampaikan jelas tadi. Jadi bisa dilihat ini masuk ke kriteria mesin error atau bukan. Nanti mungkin akan disampaikan materinya oleh Pak Ajis, bisa dilihat nanti bersama-sama. Kemudian fokus ke tugas luar saja dulu. Tanggal dan jam. Nah, ini perbedaannya. Tanggal dan jam ini jadi satu fitur. Misalnya tanggalnya tanggal 9, jamnya fokus di bawah jam berapa, misalnya jam 7. Atau jam 3. Ini jam pulang nanti. Jam 3 pas misalnya. Oke. Pengaduannya misalnya undangan. Acara apa misalnya? Undangan. Ingat, setiap pengajuan itu ada dokumen yang harus diupload. Artinya dasar kita tidak melaksanakan tugas di tempat kerja itu apa, harus ada dokumennya. Simpan. Setelah diupload, simpan. Oh, ini. Belum.
Oh, karena tadi sudah masuk berarti aja. Contoh misalnya nanti tanggal 12 jam 7 sudah undangan. Lagi-lagi tidak mau. Tidak apa. Ya jelas nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah simpan, maka ada pilihan kirim. Sama seperti pengajuan ketidakhadiran. Kirim, setelah terkirim, maka pilihan delete sama kirim sudah selesai, tinggal kembali. Kalau sudah tampilannya seperti itu, sudah seperti ini, berarti pengajuan sudah masuk ke admin. Berikutnya kami akan melihat perkembangan yang ada di sistem. Gitu. Kembali lagi, kita melihat perkembangan yang ada di sini. Pengajuan yang ada tadi itu bisa Bapak Ibu lihat perkembangannya seperti apa. Statusnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dokumen lampirannya yang disampaikan itu sudah sesuai apa tidak. Di sini muncul. Misalnya khawatir salah. Kalau memang salah silakan di-upload kembali dokumennya. Gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu saja untuk perkembangan pengajuan antara dinas luar dan tugas luar, karena memang ini sifatnya lanjutan, jadi bukan materi dari awal, jadi hanya perkembangan saja. Kalau kemarin sumbernya dari presensi.kemenag.go.id, sekarang berubah ke absensi.kemenag.go.id. Tapi sementara untuk presensi sepertinya masih bisa diakses. Tapi kedepannya semuanya fokus ke absensi. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab, Pak.